Oke, dalam hal ini, kesempatan kali ini izin Pak Dokter dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai periode Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam, di mana di dalam silabusnya dijelaskan pertama itu mengenai Islam Nusantara, yang kedua mengenal Kerajaan Samudra Pasai dan peradabannya, tiga perkembangan dan kontribusi ulama membangun Kerajaan Samudra Pasai, empat mengenal Kerajaan Samudra Pasai dan peradabannya. Yang pertama Islam Nusantara. Itu sejarah Islam Nusantara merupakan salah satu sejarah perkembangan dan penyebaran Islam yang banyak mendapat perhatian para ahli sejarah di dunia. Para ahli sejarah tidak hanya mencatat proses Islamisasi Nusantara, perkembangan ajaran Islam, melainkan juga dinamika pemikiran agama di setiap peradaban yang ada berkaitan dengan akidah, syariah, dan tasawuf. 5 abad sebelum orang-orang Eropa datang ke Nusantara, seperti Marco Polo dan Tome Piles, telah banyak petualang sejarawan atau ulama Arab yang datang ke Nusantara. Sehingga apa namanya eh, peradaban-peradaban Islam yang terbangun sebagai bagian dari proses perkembangan ajaran Islam itu sendiri, seperti berdirinya Kerajaan Perlak Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, Goa, Talo, Ternate, Tidore, dan lainnya. Mereka juga menginformasikan dinamika pendidikan agama yang ikut mewarnai setiap masa di setiap peradaban yang ada, baik terkait dengan keyakinan, akidah, hukum Islam, syariah, hingga metafisika atau tasawuf. Jadi, di antara petualang Muslim Arab yang berhasil sampai ke Nusantara adalah Sulaiman Al-Tajil Al-Sairafi. Dia berasal dari kota Sairaf di Iran, Persia, yang saat itu menjadi bagian wilayah Abbasiyah. As-Sairafi berlayar dari Al-Khalij, Teluk Arab, lalu menuju India, Cina, hingga Nusantara. Hingga dalam bukunya Al-Masrik wal Mamalik disebutkan bahwa negeri Zabij itu dipimpin seorang raja yang bergelar Maharaja. Menurut Al-Hamawi yang bernama lengkap Syihabuddin, dalam kamus ensiklopedi yang memuat negara-negara dunia yang ditulis pada abad ke-13 Masehi yang terdiri atau setebal 7 jilid, menjelaskan bahwa negeri Zabij yang dimaksud oleh Ibnu al-Khurdabij Khurdazib merupakan jazirah atau pulau terjauh dari negeri-negeri India, yaitu Nusantara. Kemudian menurut para sejarawan Arab, selain menyebut Nusantara dengan sebutan Mamlakah Al-Maharaja, sebagian mereka juga menyebutnya dengan istilah Sumatera, Jawa, Shibhu Jazirah Al-Malayu. Ada juga di antara mereka yang membedakan antara Pulau Sumatera dengan sebutan Jawa Al-Kubro dan Pulau Jawa sendiri disebut Jawa As-Sugro. Dan menariknya, penyebaran Islam di wilayah-wilayah tersebut dilakukan oleh para adai dan juga para pedagang Muslim, bukan dengan penaklukan militer atau futuhat, sebagaimana yang terjadi dalam penaklukan negeri-negeri Timur Tengah dan sekitarnya. Nah, sayangnya kosakata Inggris oleh Syekh Samsuddin terkait pulau-pulau Nusantara dalam Nukhbah Ad-Dar tidak familiar untuk saat ini. Tapi untungnya banyak kosakata tersebut dijelaskan oleh Said Alawi At-Tahir dalam bukunya Al-Madkhal ila Tarikh Al-Islam fi Syarq Al-Aqsa. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Damashki dengan Jazirah Al-Raji yang pernah ia singgah berasal dari kata Al-Ranji yang diambil dari kata Narojil yang berarti pohon-pohon kelapa. Dan yang dimaksud dengan pulau yang banyak pohon kelapanya adalah Jazirah Borneo atau Pulau Kalimantan. Di pulau tersebut, ia juga sempat mengunjungi sebuah gunung yang bernama Jibal Tair. Sedang saat lawatan Syekh Sambuddin Al-Ansari sampai di Palembang, ia menyebut sebuah kota yang disebut Sarbazah, yang berarti Sriwijaya di Palembang, Sumatera. Ia juga sempat menyebut kata Jazirah Mantu atau Manto, yaitu kota Mantuk di Bangka, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Palembang. Masih di Sumatera,
Al-Damashki melawat kota yang ia sebut dengan nama Fansur, yaitu kota Barus. Kota ini memang dari dulu sangat terkenal sebagai pelabuhan internasional di Nusantara yang banyak didatangi oleh para pedagang untuk mengambil bahan dasar pengawetan barang dan wangian yang disebut kapur barus atau kamper. Al-Damaski sendiri dalam bukunya tersebut menyebutnya dengan istilah Al-Kafur Al-Fansuri, kamper yang berasal dari barus. Sebagaimana dijelaskan oleh Said Alawi At-Tahir bahwa kata fansur diambil dari kata pancur yang terletak di kota Barus. Tidak hanya itu, Al-Damaski juga mengunjungi Bilad Asif atau Indochina dan kotanya Madinah Asif yang berarti campak. Jadi Barus ini dekat dengan apa namanya Subulus Salam. Tapi Barus ini masuk di kota apa namanya Sumatera Utara, di perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Barus apa namanya dekat dengan laut. Subulus Salam perbukitan. Kalau di Subulus Salam yang terkenal adalah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Oke, 3 abad setelah kunjungan Ibnu Battuta, ketika kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mencapai puncak keemasannya pada abad ke-17 Masehi, Kerajaan Aceh dipimpin Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Banten dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa, dan Kerajaan Mataram dipimpin Sultan Agung Hanyakra Kusuma. Ada seorang penjelajah Arab yang turut merekam sejarah Islam Nusantara, yaitu Syekh Mansur bin Yusuf Al-Azhari. Catatan kunjungannya adalah bahwa dirinya pernah singgah di kerajaan Jawa yang disebutnya Bantoh, saat ini Banten. Terdapat seorang raja yang adil dan menegakkan syariat Islam. Dia juga berkunjung ke Dakotroh, saat ini Jakarta, yang saat itu terjadi konflik senjata dengan Belanda. Dan catatan sejarawan Arab kontemporer dia, Syihab, dalam Al-Islam di Indonesia ditegaskan bahwa Indonesia yang disebut Yakut Hamawi sebagai Jazair Asin merupakan tanah surga yang terletak di garis Katulistiwa. Menurut Tahir Al-Haddad, Indonesia sejak dahulu merupakan negeri penghasil banyak bahan perdagangan, seperti rempah-rempah, wangian, gading, dan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia Arab dan Eropa. Dan hubungan ini telah ada sejak sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah. Katanya hubungan antara Nusantara dengan negeri-negeri Arab pada awalnya adalah lewat perdagangan yang berlanjut dengan hubungan yang bersifat religi agama. Tidak hanya itu, koneksi sejarawan yang telah terlacak lama merekam bahwa hubungan Indonesia dengan negeri-negeri Arab juga berimbas pada hubungan politik dan keilmuan yang berlanjut pada hubungan sosial agama, bahasa dan juga diplomasi serta seni budaya dan silang nasab lewat pernikahan antar ras dan suku kaidah. Jadi penyebaran Islam di Nusantara pada masa-masa berikutnya kemudian diiringi penyebaran kitab-kitab ilmu agama Islam yang ditulis oleh para ulama Islam seperti Imam Ghazali, karya-karyanya dalam bidang ilmuwan seperti fikih, hadis, tauhid, hingga tasawuf menjadi materi utama yang diajarkan di tempat-tempat pendidikan. Kerajaan Samudra Pasai di bawah seorang raja bernama Malik Az-Zahir, seorang pengikut mazhab Syafi'i. Islam didakwahkan oleh orang-orang Arab yang banyak berasal dari Hadramaut, orang-orang yang terkenal keahliannya dalam berdagang dan juga dikenal sebagai petualang hebat dalam mengarungi lautan luas. Sebagai salah satu bukti yang menguatkan hal tersebut adalah hingga saat ini banyak keturunan orang-orang Hadramaut yang tinggal dan turun-temurun di Nusantara Indonesia. Selanjutnya, mengenal kerajaan Samudra Pasai dan peradabannya. Kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri perkirakan Muhammad Said tahun 1260 Masehi setelah runtuhnya kerajaan Perlak pada tahun 1161 sampai 1275 Masehi. Pendirinya yaitu Merah Silu sejatinya masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan kerajaan Perlak karena ia adalah suami putri Raga Ganggang Sari, anak dari Sultan Mahmud Alauddin Muhammad Amin Shah bin Malik bin Abdul Qadir yang merupakan raja kelima di kerajaan Perlak.
Dalam memimpin kerajaannya, ia dibantu oleh Tun Srikaya yang bergelar Syed Ali Hayatuddin dan Tun Sri Babakaya yang bergelar Syed Ali Hasanuddin. Salah satu sultan yang memiliki peranan besar adalah Sultan Al-Malikus Saleh dalam penyebaran dakwah sehingga banyak penguasa di Nusantara yang masuk Islam dan mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian juga berhasil memperluas dan memperkuat wilayah kekuasaannya serta menjadikan pelabuhan Samudra Pasai saat itu menjadi salah satu pusat perniagaan internasional. Perkembangan dan kontribusi ulama membangun kerajaan Samudra Pasai. Dalam catatan Marco Polo pada abad ke-13 Masehi saat ia berkunjung pada masa kerajaan Samudra Pasai, ia terkagum-kagum atas besar dan luasnya pulau-pulau yang ada hingga ia menyebutnya sebagai pulau terbesar di dunia. Meski sudah ada kerajaan Islam, tapi saat itu menurutnya masih banyak penduduknya yang memuja patung. Pada masa Sultan Zainal Abidin yang dijuluki sebagai sultan yang kuat dan sangat teguh terhadap agama Islam, seperti ayahnya yaitu Sultan Ahmad Mangkat, ia berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan, yaitu Kerajaan Tamiang, Benua, Poli, Pidi, hingga Kruing, Kuala, Bunteng, Sigli. Berlanjut ke arah timur hingga Sungai Gebang, perbatasan Kerajaan Aru, Langkat sekarang, atau Kerajaan Batak yang tertua, pelabuhan Kerajaan Samudra Pasai, menjadi semakin ramai dan juga terjadi hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Cina yang saat itu di bawah dinasti Ming dan Sultan Zainal Abidin di Cina dengan sebutan Sainulia Pitingki. Di masa kerajaan Samudra Pasai terjadi perkembangan keilmuan dan dakwah Islam yang sejatinya merupakan kelanjutan dari para raja di kerajaan Perlak sebelumnya, karena pada masa Sultan Mahmud Alauddin Muhammad Amin Shah bin Abdul Qadir, raja keenam yang telah dibangun pusat pendidikan atau perguruan tinggi di Bajen yang bernama Dayah Cotlaka atau Aramuyah, Dayah Serlu, dan Dayah Tengku di Gedrong Tengku Cut Mamplan. Itulah apa namanya, kalau di Jawa disebutnya pesantren, kalau di Aceh dibilangnya dayah, disebutnya dayah. Kalau di Sumatera Barat disebut dengan surau. Kayak atau kalau di Aceh juga kalau musola disebutnya menasah. Kalau masjid sama masjid, tapi kalau musola disebutnya menasah. Setelah kejatuhan dua kerajaan besar Nusantara itu Kerajaan Malaka dan Samudra Pasai menimbulkan krisis politik di wilayah Nusantara. Karena ini menimbulkan kekhawatiran pada seorang panglima Aceh yang bernama Ali Mughayat Shah. Ia meminta kepada ayahnya untuk meletakkan dan menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada dirinya untuk menghadapi Portugis dan merebut kembali daerah yang telah didudukinya. Ia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 12 Zulqa'dah 1616 Hijriah. Kerajaan Aceh Darussalam yang kekuasaannya meliputi wilayah Aru hingga ke Pancu di pantai utara dan dari Daya hingga ke Barus di pantai barat. Pada masa Sultan Alauddin Shah Al-Qahar dijalin hubungan luar negeri dengan kerajaan Turki Utsmani yang saat itu dipimpin Sultan Salim II. Hubungan itu terjadi melalui hadiah yang diberikan oleh wazir bernama Husin dengan membawa banyak lada untuk meminta kepada Turki Utsmani mengirim tukang ahli pembuat meriam, dan permohonan tersebut diterima. Kerjasama tersebut menuai keberhasilan ketika Sultan Alauddin Al-Qahar kemudian menguasai wilayah-wilayah di sekitar Aceh yang kemudian diberikan kepada 4 putranya. Pada masa Sultan Iskandar Muda pada bidang hukum, ia menegakkan kehukum di kerajaan Aceh Darussalam sesuai dengan hukum Islam yang termuat dalam Qanun Mukata Alam yang terdiri dari 16 bab. Dalam qanun tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam merupakan sumber hukum, adat, dan resam, dasar-dasar kerajaan, susunan, pangkat, dan jabatan, hubungan raja dengan rakyat, pegangan raja dan rakyat, akhlak raja, hukuman bagi saudagar yang melanggar aturan, dan adat lapik atau tradisi. Selanjutnya dengan Qanun Mekata Ahlam, kerajaan Aceh berdiri di atas hukum sehingga semua masyarakat sama derajatnya di hadapan hukum, baik raja maupun rakyat biasa. Dalam bidang keagamaan dan keilmuan, pada masa Sultan Iskandar Muda terdapat banyak pembangunan masjid-masjid di Aceh, seperti Masjid Baitur Rahman Aceh, yang kemudian terdapat banyak pusat kajian dan pendalaman agama Islam di masjid tersebut. Setelah kematian Sultan Iskandar Muda, mulai terjadi kegoyahan di tubuh kerajaan, karena Sultan tidak meninggalkan putra mahkota atau ahli waris. Maka dilakukanlah musyawarah para pejabat negara dan para ulama yang dipimpin oleh Syekh Nuru Araniri. Hasilnya adalah istri Sultan Iskan Sani yang bernama Sofiyatuddin.
Syah putra putri Sultan Iskandar Muda sebagai Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam. Permasalahan muncul pasca meninggalnya Sultanah Safiuddin Syah digantikan Nurul Alam Naqiyatuddin Syah. Terjadi demo oleh para pengikut Ujudiyah dengan membakar ibu kota negara Banda Aceh sebagai pembalasan dendam atas Fawaraniri dan ketidaksetujuan mereka atas kepemimpinan wanita sebagai ratu. Kondisi tersebut baru mereda setelah 3 tahun berikutnya digantikan oleh Sultanah Zakiyatuddin Syah sebagai ratu yang tegas dan keras terhadap pendemo yang dibantu oleh Syekh Abdurrahman Asingkili. Saat itu ia mengusulkan agar dirumuskan konsep tata negara kerajaan Aceh di Majelis Mahkamah Rakyat yang kemudian diterima dengan baik tanpa pertentangan. Konsepsi tersebut mengatur berbagai hal, satu di antaranya membahas mengenai pembagian kekuasaan wilayah Aceh besar menjadi 3 yang dikenal Aceh Lisagu. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Dokter dan kawan-kawan sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.